Nah, ini berikut ini adalah penjelasan tentang pahala jihad itu akan berlipat ganda, bertambah banyaknya dengan apa? Dengan berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia hadisnya. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abu Sa'id, semoga Allah meridhoi dia, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah, tidak ada satu hamba pun yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani yang dimaksud fi sabilillah di sini adalah jihad, ya, illa melainkan ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nar. Pahala yang disebutkan dalam hadis ini, Allah akan menjauhkan dengan sebab puasa yang dilakukan oleh hari itu, ya, bidzalikal yaum, yaitu wajahnya akan dijauhkan dari neraka. Maksud wajahnya bukan wajahnya doang dijauhin, tapi dirinya akan dijauhkan dari neraka. Berapa jauhnya para jamaah? Sab'ina kharifa, yaitu 70 tahun. Ya, 70 tahun. Yaitu maksudnya perjalanan yang ditempuh selama 70 tahun, jaraknya itu antara dia dengan neraka. Itu para jamaah, hadisnya sahih muttafaqun alaihi, ya. Hadis yang berikutnya adalah wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Umamah, semoga Allah meridhoi dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan, maka Allah akan menjadikan bainahu, antara dia, wa bainan nar, dan antara neraka itu khandaqan. Khandaq itu apa? Khandaqan itu artinya parit, ya. Jadi jaraknya bukan dijauhkan saja, tapi ada khandaq, ada parit, ya, ada lubang, ya, yang mana jauhnya itu diukurnya kama bainas samai wal ard, sebagaimana jarak antara langit dan bumi, ya. Ada yang sudah mengukur belum? Jaraknya antara langit dengan bumi itu berapa? Pokoknya jauh dah, ya. Nah, hadis yang di atas sebelumnya itu menggambarkan dengan ukuran waktu, sab'ina kharifah, 70 tahun. Sedangkan hadis yang kedua ini menjelaskan dengan jarak tapi pakai perkiraan karena susah ngukurnya, ya, buat kita, ya, yaitu bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan dia mengatakan haditsun hasanun sahih. Jihad itu sendiri sudah pahalanya besar, ditambah lagi dengan puasa. Puasa itu sendiri udah juga memiliki pahala yang besar, ya. Puasa itu sendiri udah memiliki pahala yang besar, maka bersatulah dua ibadah besar, yaitu as-siyamu wal jihad. Mungkin bapak-bapak mikir, bisa jihad aja udah bagus banget, pakai puasa lagi, apa iya kuat? Orang lagi berjihad itu kan kepanasan, kecapean, ketakutan, lelah, pakai puasa segala. Puasanya aja udah susah, ya. Puasanya udah susah, jihadnya susah. Ini dua-duanya berhimpun. Maka para jamaah sekalian, bukankah boleh orang yang sedang safar itu tidak berpuasa? Boleh. Maka para ulama memberikan catatan yang dimaksud berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah puasa yang tidak lam yatadarrahu, tidak menjadikan dia mendapatkan madarat, ya. Puasanya itu lam yadurrahu, tidak memadaratkan dia. Jadi bukan gara-gara dengan puasa akhirnya dia enggak kuat jihadnya, tapi dia tetap malah bertambah semangat berjihad. Boleh enggak puasa? Boleh aja. Boleh nggak puasa? Boleh lagi, tambah lagi pahalanya. Ini kan untuk motivasi buat orang yang berjihad itu, ditambah dengan berpuasa, ya. Ditambah juga mungkin orang yang sedang berjihad itu kan butuh perbekalan, ya kan. Kalau makannya banyak juga kan, ya, diatur supaya perbekalannya cukup. Salah satunya juga dengan puasa. Di sini ada penekanan, ada penjelasan tentang
bahwa orang yang berjihad itu adalah salah satunya orang yang sudah terbiasa berpuasa. Ya, membiasakan puasa. Dia sudah bisa mengendalikan nafsunya, dirinya dalam dirinya, baru dia akan menaklukkan musuh di luar sana. Dan karena itu dia bisa mau ikut berjihad. Dan kemudian dia adalah termasuk orang yang sudah istiqomah, istimror, terus-menerus dalam berpuasa. Sehingga karena kebiasaan dialah yang menjadikan dia kemudian kuat dalam puasa tersebut. Kalau orang yang sudah terbiasa kan nggak merasa bagaimana beratnya, meskipun dia lagi jihad. Saya biasa puasa, ternyata saya lagi jihad, nggak enak kalau dia nggak puasa, maka dia tetap berpuasa. Nah, itu yang dimaksud seseorang yang istiqomah menjaga puasanya itu sampai termasuk di saat-saat sedang sulit, yaitu sedang jihad, maka itu puasanya itu bernilai lebih, jihadnya pun bernilai lebih. Bukankah Nabi mengatakan bahwa amal ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, yang terus menerus, ya, meskipun sedikit itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini saat sedang jihad. Kemudian yang berikutnya lagi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya ganjaran amal itu disesuaikan dengan jenis amalnya. Kalau amalnya semakin berat, maka pahalanya semakin berat, makin besar, gitu ya. Maka puasa itu sudah besar, sudah berat, ditambah lagi dengan pengorbanan tenaga dia pada saat sedang jihad. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis ini, ada keutamaan yang lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi masuk surga saja, tapi dijauhkan dari neraka sampai 70 tahun, atau jaraknya jauhnya itu antara langit dan bumi. Itu wallahu a'lam bishawab.